Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yuk kita buat lagi empek-empek lenjer dan empek-empek kapal selam. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau sharekan, sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi, karena aku udah pernah sharekan di video-video yang sebelumnya cara buat empek-empek lenjer dan empek-empek kapal selam. Jadi di sini bedanya aku menggunakan chopper. Biasanya aku buat secara manual. Dan ini bahannya ada 500 gram daging ikan tenggiri. Usahakan ambil yang warnanya putihnya aja, jangan kena ke bagian perutnya. Jadi dia nggak bau amis dan tidak berwarna merah. Nanti hasil empek-empeknya itu akan lebih bagus. Selain itu di sini ada 350 gram tepung tapioka, tapi nanti nggak pakai semua. Pakainya lebih kurang sekitar 300 atau 325 gram aja. Dan 15 gram kaldu jamur. Kemudian 15 gramnya lagi garam. Kemudian airnya 325 ml, air biasa saja. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapet daging ikan tenggiri, kalian bisa gantikan dengan daging ikan alu atau daging yang warnanya putih. Jadi seperti ini udah dikeruk, tapi aku mau haluskan lagi. Sekalian aku masukkan ke dalam chopper aja. Jadi dengan menggunakan chopper ini lebih gampang ya, jadi nggak bau amis di tangan, itu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak bau amis yang ada lengket di tangan nantinya. Kemudian ini garam dan juga kaldu jamurnya aku akan campurkan dengan sebagian dari air yang 325 ml tadi. Bisa aja diambil sekitar 150 gram. Diaduk sampai garam dan kaldu jamurnya itu larut semua. Tujuannya nih sebenarnya hanya untuk meratakan saat kita mencampurkan garam penyedap rasa dan juga ke dalam adonan ikannya ya. Jadi kalau langsung garamnya dimasukin, kadang kan ada garam yang nggak mau nyatu, jadi ada gumpalan garam itu waktu makan itu nanti jadi nggak enak. Oke, ini akan aku chopper ya. Masukkan air garam dan air kaldunya ke dalam daging ikannya. Buat kalian yang nggak punya choppernya nggak masalah, kalian bisa menggunakan blender biasa untuk menghaluskan daging ikannya dan campur dengan manual aja. Cukup ditekan kurang lebih 3 kali atau 4 kali aja. Dagingnya ini udah tercincang ya, sudah halus, dan masukkan sisa airnya lagi ke dalam choppernya. Kemudian dicop lagi kira-kira sekitar 3 atau 4 kali tekan gitu ya. Oke, jangan terlalu lama lagi tekannya. Jadi kalau daging yang kena air asin atau kena garam itu jangan terlalu lama lagi dicop gitu ya. Ataupun kalau misalnya kalian gunakan yang manual, jangan terlalu diuleni dengan tenaga, karena itu akan menyebabkan tekstur dari empek-empeknya itu jadi kenyal. Alot, bukan kenyal ya, jadi alot. Kalau kenyal memang sifat dari tepung tapiokanya itu sendiri yang membuat dia kenyal. Tapi kalau kenyal tapi alot itu susah dimakan, juga nggak enak ya, terlalu keras gitu. Oke, ini tepungnya tadi aku udah masukin. Kemudian ini dicop, tapi masukin tepungnya itu cukup dibagi 3 bagian aja ya, 3 atau 4 bagian, jadi nggak sekaligus tepungnya itu dimasukin. Oke, supaya tepungnya ini nggak terlalu berat ya saat dicop itu, makanya tepungnya aku bagi menjadi 3 bagian. Tepung yang 350 gram tadi itu jangan dimasukin semua. Jadi tergantung kalian korek kerok ikannya itu seperti apa. Kalau kalian keroknya juga ikannya basah,
mungkin itu akan makan lebih banyak tepung ya. Oke, airnya untuk merebus empek-empeknya udah aku didihkan. Dan sekarang aku mau buat dulu empek-empek lenjer. Jadi ini udah aku timbang per satu adonan itu, per satu empek-empek lenjer itu aku buat 50 gram. Jadi untuk ukurannya terserah kalian mau buat yang besar atau mau buat yang kecil. Terserah aja beratnya mau seperti apa. Kalau ini aku buatnya 50 gram. Oke, seperti ini udah jadi empek-empek lenjernya. Jadi yang pasti di wadah meja kerja itu jangan lupa ditaburi tepung tapioka supaya dia nggak lengket. Nah, ini ada yang lengket di wadah, di talenan ya. Jadi itu caranya, kalian harus angkat dulu, kemudian jangan lupa terus digulirkan lagi di atas tepung tapioka. Dan supaya bentuknya bagus, kalian juga jangan sendokinnya 2 kali. Jadi cukup 1 kali ambil aja. Kalau 2 kali nanti adonannya ini jadi memisah. Jadi saat direbus akan pecah. Oke, ini kalau udah mendidih airnya, masukin empek-empek lenjer yang sudah dibentuk. Kemudian lanjutkan sampai dia mengapung di atas airnya. Itu artinya udah mateng. Tapi setelah dia mengapung, dibiarkan dulu sesaat ya, kira-kira berapa detik baru diangkat. Itu untuk empek-empek lenjer. Nah, sekarang ini yang untuk empek-empek kapal selam. Untuk kapal selam itu lebih banyak main tepung ya, lebih banyak main tepung, dan ini per adonannya itu aku buat 80 gram. Kemudian dibentuk dulu hampir sama seperti membentuk lenjer. Memanjang aja. Nggak tahu ya kalau kalian punya cara yang lebih efisien lagi untuk membentuk kapal selam, kalian boleh sharing ke aku juga. Kalau menurut aku sih enakan seperti ini. Jadi setelah dibentuk seperti lenjer, baru dibolongin dengan menggunakan jempol. Itu akan membuat adonan dari kapal selamnya itu lebih dalam. Jadi saat kita isi telur, dia lebih tidak beresiko untuk bocor. Kemudian masukkan kuning telurnya ke dalamnya. Jangan terlalu penuh, dan bagian atas itu usahakan jangan kena kuning telurnya ya, karena itu akan jadi basah dan saat kita tutup dia nggak akan rapat tertutup. Itu yang akan membuat empek-empek kapal selamnya itu bocor. Nah, setelah itu ditutup dan langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi. Oke, aku lanjutkan, aku buat lagi contoh yang kedua. Nah, untuk air rebusannya kalian juga harus perhatikan. Airnya itu kalau kalian buatnya resepnya banyak, airnya itu harus sering diganti. Kenapa? Karena kalau nggak diganti, nanti hasilnya empek-empek kalian itu akan berlendir. Karena aku pernah kejadian seperti itu. Oke, nah seperti ini. Jadi yang pasti kalau mulai lengket saat jempol kalian masuk ke dalam, kalian harus masukin lagi jari kalian itu ke dalam tepung tapioka. Ini cara isinya ya. Jadi bukan buat kapal selam itu bukan dengan telur yang udah direbus baru dibungkus ya. Itu namanya cheating. Jadi itu aliran sesat. Tapi yang sebenarnya itu harus diisi dengan telur yang mentah. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam air rebusan. Nggak bisa dibiarkan lama ya. Karena telurnya itu akan bocor keluar kalau nggak cepet-cepet direbus. Hampir sama dengan empek-empek lenjer. Bedanya empek-empek kapal selam kalau dia sudah terapung, itu jangan sekali-kali kalian langsung angkat. Karena telur di dalam itu bisa belum mateng. Jadi kalian harus biarkan beberapa menit dulu baru diangkat. Kemudian langsung ditiriskan. Dan karena empek-empek ini teksturnya atau sifatnya memang lengket, kalian nggak bisa keringkan dengan menggunakan tisu. Karena menggunakan tisu itu akan lengket ke empek-empeknya. Tapi kalian bisa gunakan kain.
Oke, ini setelah selesai. Sekarang kita lanjut buat kuah cukonya. Untuk kuah cukonya itu aku pakai 50 gram bawang putih, 50 gram cabai rawit. Kalau misalnya kalian mau pedas, kalian bisa tambahkan lagi cabai rawitnya. Kemudian 75 gram atau 100 gram gula aren asli ya. Dan ditambahkan 10 atau 8 sampai 10 sendok makan gula. Kemudian di blender dulu. Setelah di blender, ini akan kita masak. Nah, untuk masak kuah cuko ini perlu waktu yang lama. Jadi bisa kalian buat banyak, terus kalian simpan di kulkas juga bisa. Ini tambahkan dengan air 300 ml. Dan ini akan aku masak. Sebelumnya aku tambahkan tadi 1 sendok makan garam ya. Oke, ini diaduk. Bukan 1 sendok makan, 1 sendok teh garam. Tapi kalian bisa rasain sendiri. Sesuaikan aja dengan rasa asin dengan garam yang kalian gunakan. Kemudian ini dimasak. Tambahkan dengan air asam jawa dan juga asam jawanya itu dimasukkan. Jadi di sini aku pakai lebih kurang sekitar 4 sampai 5 buah asam jawa. Ada juga yang pakai cuka ya. Kalau pakai cuka, ada yang bilang khawatirnya nanti merusak gigi. Jadi lebih aman menggunakan asam jawa. Jadi tergantung dengan selera saja. Nah, di sini kalian udah bisa koreksi rasa. Nggak apa-apa ya, aku colek-colek karena ini juga untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk jual jangan seperti itu, kurang higienis. Oke. Ini setelah dia mendidih, wajib dikecilkan apinya. Kalau enggak nanti dia akan meluap gitu ya. Jadi berantakan nanti. Terus dimasak sampai dia menyusut lebih kurang sampai 50% atau 40 sampai 50% dari air yang tadi kita pakai untuk masak. Nah, dari masak yang seperti ini kita akan dapat kuah cuko yang kental. Kentalnya alami, jadi bukan kental yang ditambahkan dengan tepung, tapi kental yang memang alami. Nah, untuk rasa kalian boleh koreksi sendiri ya. Jadi untuk asinnya, untuk manisnya kalian sesuaikan aja dengan selera, juga pedasnya. Nah, ini dia dari satu resep yang tadi aku buat, hasilnya itu dapat lebih kurang 13 piece lenjer dan 4 piece kapal selam ya. Kapal selamnya ukurannya bukan yang gede, tapi ukuran yang satu ininya 80 gram. Seperti ini bentuknya. Oke, jadi ini kalian bisa buat untuk stok. Kemudian kalian simpan di freezer. Jadi kapan kalian mau makan, kalian bisa keluarkan dari freezer dan tinggal digoreng. Sekarang aku mau saring dulu kuah cukonya. Jadi ingat, kuah cukonya itu disaring dulu sebelum disajikan. Karena kan di sini ada biji asam jawanya, ada juga hasil blender cabenya, dan juga untuk bawang putihnya itu kan ada yang enggak ada ampas-ampasnya. Jadi supaya dia lebih bersih harus disaring. Nah, ayo siapa yang mau buat, monggo dibuat, dan jangan lupa kalau udah dibuat dipostkan di Instagram tag VDL_momscake atau di Facebook Erlinali. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh berguna buat kalian atau mungkin buat saudara kalian juga. Thank you buat yang udah support aku selama ini. Terus support aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Dah, sekarang aku mau icip-icip dulu. Dari tadi ngoceh terus. Aku mau makan dulu. Dan jangan lupa ya buat kalian kalau misalnya moms pada rajin, dibuat aja buat cadangan di freezer supaya anak-anak juga bisa buat sarapan mereka. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.